di link 7, 8, dan 9. Apakah sudah terdengar jelas suara? 9? Oh, oke. 7, 8, bagaimana 7 sama 8? Cek, 1, 2, 3. Halo, bisa terdengar suara jelas? 9 bagus. Ini di 8, 7. Pusat 9. Terdengar jelas kok Pak suaranya. Ini di link 9 ya. Cek 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wah, aman-aman ya. Aman-aman. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak yang solih dan solihah? Alhamdulillah kita hari ini masuk hari ketiga ya puasa Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan tetap semangat ya, jadi tidak lesu. Tadi ada status yang Bapak baca ini di antara kalian di sekolah kalau sambil puasa itu lemes tuh Ustaz. Padahal sekolahnya di rumah gitu ya. Bukan ke sekolah gitu ya. Tapi ya insyaallah mudah-mudahan kalian terus semangat ya, apalagi ini kan ibadah di bulan suci Ramadan ya, pahalanya berlipat ganda. Jadi ketika kalian belajar niatkan Allah itu juga termasuk ibadah, insyaallah bernilai pahala. Baik, Bapak persingkat saja untuk menambah keberkahan. Insya Allah kita akan menyimak terlebih dahulu tilawatul Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ananda Mara. Ananda Mara, sudah siap Mara untuk membacakan suci Al-Quran? Ya. Oke, ya silakan. Suratnya surat apa Pak? Surat Al-Baqarah 183 aja. Terus 83. Ya. Oh ya, bentar. Gimana Mara? Masih dicari Pak. Oh, masih dicari. Baca dengan terjemahannya ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
memaham benar Allah dengan secara firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Mara. Alhamdulillah. Kita tadi sudah sama-sama menyimak ya ayat suci Al-Qur'an yang telah dibacakan oleh Ananda Mara ya dari level 9 ya, Mara ya. Lupa ya. Ya, mudah-mudahan dengan dibacakan ayat suci tadi semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menambah keberkahan ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua sehingga agenda special day pada hari ini berjalan lancar dan juga puasa dan ibadah-ibadah kita juga berjalan dengan lancar ya sehingga kita bisa mendapatkan puncak ya dari keistimewaan di bulan suci Ramadan yaitu la'allakum tattaqun ya kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, anak-anak yang soleh dan solihah, alhamdulillah telah hadir di hadapan kalian semua ya di kamera Ustadz Darlis Fajar. Insyaallah yang akan menyemangati kita nih ya agar bulan Ramadan bisa diisi dengan ibadah-ibadah yang berkualitas ya Ustaz. Kita bisa memaksimalkan dan tidak ada lagi status-status yang malas-malas itu ya Ustaz. Ya, jadi statusnya nanti rajin. Rajin ibadah, rajin sekolah, rajin belajar, Masya Allah ya. Insya Allah kajian kita pada pagi hari ini akan membahas tentang keutamaan di bulan suci Ramadan agar kalian bisa lebih termotivasi lagi nih. Kemarin sudah kita cas ya di Tarhib Ramadan bersama Ustadz Abdurrahman Wahid. Nah mungkin ya ada di antara kalian yang lupa ya seputar keutamaan, keistimewaan di bulan suci Ramadan sehingga sekarang nih di awal-awal yang harusnya semangat, nah, tapi kendor. Nah ini kita cas lagi biar kalian semakin bersemangat ya untuk meningkatkan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan suci Ramadan, termasuk belajarnya juga karena belajar juga bagian dari ibadah ya kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, tanpa memperpanjang waktu Bapak langsung berikan kepada Ustadz Darlis ya untuk menyampaikan kajian-kajian. Nah, siapkan kan kalian sudah mendapatkan jurnal ya. Sudah mendapatkan jurnal itu juga kalian siapkan ya karena di sana ada resume ya, rangkuman dari kajian. Jadi kalian simak nanti dari awal sampai akhir. Kemudian kalian catat di buku jurnal ya, rangkuman-rangkuman apa-apa saja yang kalian dapatkan dari kajian bersama Ustadz Darlis Fajar ya. Jadi jangan lupa untuk diisi ya karena nanti akan dicek ya oleh setiap guru pembimbing kelompok ya di setiap kelas meeting ya. Jadi kalau yang belum ada jurnalnya silakan ya diambil, dipersiapkan. Tapi kalau belum ngambil di sekolah usahakan hari ini ya, yang belum usahakan hari ini diambil. Jadi silakan persiapkan jurnal dan alat tulisnya ya, pensil atau pulpen. Baik, langsung saja. Assalamualaikum Ustaz, sehat Ustaz? Alhamdulillah ya. Monggo Ustaz, langsung saja untuk memotivasi anak-anak nih Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bi alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Anak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah masuki hari yang ketiga di bulan Ramadan. Ya, alhamdulillah kita sudah selesaikan 2 hari. Mudah-mudahan 2 hari ini diterima oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin. Karena begini, kenapa kita berdoa minta agar amal 2 hari Ramadan kita diterima oleh Allah SWT. Karena baginda Rasulullah berdoa, Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah selamatkan aku sampai Ramadan. Karena Ramadan itu begitu spesial. Sampai baginda minta khusus doanya, ya Allah selamatkan aku sampai Ramadan. Kenapa Rasulullah SAW berdoa seperti itu? Ini penting juga buat anak-anakku sekalian ya. Agar kita dengan Ramadan itu betul-betul tidak disia-siakan. Karena rugi luar biasa ketika orang hidup bersama Ramadan tetapi nggak dapat apa-apa. Bahkan baginda mengatakan celakalah orang yang hidup bersama Ramadan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya. Itu celaka luar biasa. Kenapa?
Karena memang keistimewaan Ramadan itu luar biasa. Ya, keistimewaan Ramadan itu luar biasa. Bulan Ramadan itu keutamaan yang pertama adalah bulan pengampunan. Kan yang namanya bulan pengampunan kalau tidak diampuni, rugi. Bulan Ramadan itu bulan pengampunan, artinya orang yang hidup bersama Ramadan pasti diampuni kalau dia memenuhi syarat. Berarti ketika bicara memenuhi syarat, kuncinya ada di mana? Kuncinya ada pada orang yang hidup bersama Ramadan. Nah, kita ketahui untuk anak-anak remaja ini kan persoalannya di sini. Ya, anak-anakku sekalian bisa merasakan lah kalau Ramadan jadikan beban, Ramadan jadikan sesuatu yang berat, dia nggak akan dapat ampunan. Yang rugi siapa? Ya anak sendiri. Iya. Nggak ada Allah rugi ketika semua anak-anak tidak beribadah Ramadan, nggak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Ramadan itu sendiri sebagai bulan pengampunan, nggak akan berkurang. Ketika anak-anak mengambil itu dengan penuh ketaatan, penuh dengan ibadah, juga nggak akan menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya kembali kepada orang yang hidup bersama Ramadan. Coba namanya bulan pengampunan, bulan magfirah. Artinya orang yang hidup bersama Ramadan harus diampuni dong. Benar nggak? Kalau nggak diampunin, siapa yang rugi? Anak-anak. Akan terlihat lah Ramadan itu semangat atau tidak, sangat gampang. Pengen apa anak-anak dengan Ramadan? Kalau tidak ada keinginan dengan Ramadan, ya sudah selesai. Dia hanya sekedar menggugurkan kewajiban, dia ngisi dengan rasa malas, banyak tidur, kayak begitulah. Ngisi jurnal juga malas. Ya karena wajib aja dari sekolah, dia isilah. Kadang-kadang isinya benar atau tidak, walau alam. Tapi Allah Maha tahu. Ya. Yang rugi kita, anak-anak sekalian rahmati Allah SWT. Makanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma salim ni ila Ramadan. Atau li Ramadan dalam redaksi yang berbeda. Ya Allah selamatkan aku sampai Ramadan. Selamatkan aku untuk Ramadan. Artinya kita sampai usia kita sampai Ramadan. Karena Ramadan begitu penting luar biasa. Dia sebagai bulan pengampunan. Yang kedua, bulan dilipat gandakannya pahala. Keutamaan yang kedua. Orang beribadah Ramadan itu akan dilipat gandakan. Karena begini. Ada sebuah kisah saat ya para anak-anak sekalian. Ada seorang hamba Allah tinggal di sebuah pulau yang luasnya hanya 30 hasta kayak 30 hasta. Di pulau itu hanya ada satu pohon delima dan satu mata air sebesar ibu jari, mengeluarkan air tawar. Dan hamba Allah ini kata malaikat Jibril, kerjaannya cuma ibadah, dan ibadah. Dia berhenti ibadah kalau berwudu dan makan malam. Ternyata buah delimanya berbuah satu malam satu, langsung matang. Biasa kan pohon delima berbuahnya musiman kan? Ya enggak, misalnya setahun sekali gitu kan. Itu pun proses. Pentil dulu, hijau warnanya, terus makan mengembang-ngembang kuning banget. Nah, dibuka jadi merah warnanya. Kan begitu. Ini delima langsung matang satu malam itu langsung matang gitu. Dengan kehendak Allah, dengan izin Allah. Nah, ternyata diberikan usia pemuda ini sampai 500 tahun. Hamba Allah ini, usia yang sangat panjang kan, betul nggak? Berarti ibadahnya kelihatan nggak? Hebat nggak ini ibadahnya? Hebat, luar biasa. 500 tahun tanpa berhentinya kalau berwudu atau makan malam. Bahkan kalau boleh dipastikan, boleh dikembangkan pemahaman kita, dia makan malam aja berarti selama hidupnya dia selalu saum. Betul? Kan dari pagi sampai maghrib dia menahan diri. Kalau kita boleh mengembangkan, tapi dalam hadis konteksnya dia hanya makan malam saja. Karena buah delimanya berbuahnya malam hari. Nah kemudian sang hamba ini berdoa, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan sujud di hadapanmu. Dan kata malaikat Jibril dikabulkan. Lagi sholat, dia sujud, wafat. Dan bangkitkan aku ya Allah dalam keadaan sujud pula nanti di hari kebangkitan. Dikabulkan kata malaikat Jibril. Di hari kebangkitan dia dibangkit dalam keadaan sujud. Subhanallah. Doanya mustajab ya. Doanya dikabulkan ya Allah. Nah ketika Allah berfirman kepada hamba Allah ini, wahai hambaku masuklah ke surgaku karena rahmatku. Tiba-tiba dipotong oleh sang hamba. Ya Allah, masukkan aku ke surgamu karena amalanku. Luar biasa ya, dilipat gandakan pahala. Luar biasa. Kemudian Allah berfirman lagi kepada malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surgaku karena rahmatku. Dipotong lagi. Ya Allah, karena amalanku, dengan amalanku, dengan amal.
Akhirnya Allah perintahkan malaikat untuk menimbang amal 500 tahun yang non-stop dengan nikmat yang Allah berikan selama hidup di dunia. Dapat hasilnya. Ternyata ibadah dia yang 500 itu non-stop hanya cukup untuk menembus nikmat mata saja. Nikmat telinga, nikmat menghirup udara, nikmat makan, nikmat bicara, nikmat bergerak, segala macam belum. Apa kata Allah? Wahai malaikat, lemparkan dia dalam neraka. Bandingkan dengan kita anak muda. Hah? Banyak mainnya, banyak ulinnya, leres. Ibadahnya lagi malas-malasan, betul? Kebayang. Dan jangan dikira anak-anak umurnya masih panjang, kata siapa? Banyak nggak teman-teman yang usianya SMP udah meninggal? Banyak nggak? Banyak. Apalagi usia 13 tahun ke atas, yang sudah balik, perempuan sudah head, laki-laki sudah mimpi, berarti sudah bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri itu. Nggak bisa lagi kita berlindung di balik orang tua. Nggak bisa. Berarti kelas 8, kelas 9 ya, itu kalau SMP, betul. Kelas 7 juga sudah balik. Anak saya kan masuk kelas SMP kelas 7, sudah head. Sudah balik dia. Karena makanan sekarang bagus-bagus gitu kan, suplai makanan bagus-bagus, jadi cepat gitu perkembangan fisiknya. Oh itu. Rugi kita. Karena kalau sudah balik, itu sudah dia harus disebut mukallaf. Mukallaf itu sudah punya tanggung jawab. Bahasa Arabnya kan gitu, taklif. Taklif itu artinya, ya dia harus bertanggung jawab atas perbuatan sendiri. Kalau perbuatannya ibadah, pahala. Kalau perbuatan maksiat, dosa. Dan kebanyakan anak muda terjebak dalam perbuatan sia-sia. Oke lah kita anggap sia-sia itu bukan maksiat, bukan ibadah. Tapi kan rugi berarti kan, 0 nilainya. Betul nggak? Mau nggak nilai ulangan dapat 0? Nggak mau. Tapi aneh ketika untuk urusan kita untuk masuk ke surga, nilai kita biarkan dengan 0, bahkan nggak sedikit negatif, yaitu dengan maksiat. Sok jujur aja, di Ramadan 2 hari ini, banyak main game atau banyak belajar? Halo, Assalamualaikum. Banyak main game, banyak belajar. Itulah, karena merasa nyaman, merasa aman, nggak di sekolah kan, di rumah, pegang handphone, alasan Zoom, padahal sare, sok coba. Tinggal kamera dicoret gitu. Ini yang terjadi. Akhirnya dia nggak dapat apa-apa. Padahal kisah hamba Allah yang 500 tahun itu juga nggak mengantarkan dia masuk surga ketika dia bangga dengan amalannya. Amal itu harus ikhlas. Ya. Nah, ini penting buat kita. Jadi keutamaan Ramadan yang kedua adalah bulan ampunan. Makanya baginda Rasulullah berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan. Selamatkan aku sampai Ramadan. Karena Ramadan itu istimewa luar biasa gitu. Yang kedua doa baginda adalah Allahumma salim Ramadana li. Ya Allah selamatkan Ramadan untukku. Selamatkan Ramadan untukku. Maksudnya apa? Maksudnya begini anakku sekalian. Berarti ada orang-orang yang Ramadannya tidak selamat. Berarti dia hidup di Ramadan enggak? Hidup. Tapi nggak dapat apa-apa. Buat apa kita sudah berdoa, ya Allah selamatkan aku sampai Ramadan, sudah hidup bersama Ramadan, nggak dapat apa-apa, kan rugi banget itu, bener nggak? Orangnya pasti itu botse tuh. Tahu botse? Non botse, singkatan botse? Bodoh sekali. Gitu. Bukan, bodoh serius. Serius, bodohnya serius banget ya Allah, nggak mungkin dia nggak tahu. Pasti guru-guru, ustadz-ustadz yang masih tahu kan, betul kan, motivasi tentang Ramadan, bener nggak? Acara TV juga tentang itu, kulturnya Ramadan, bener kan? Banyak itu, nggak ada istilah nggak tahu. Yang ada adalah bodoh serius. Sok coba. Makanya kita waspada sebagaimana baginda bersabda, banyak orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Lapar dan haus saja. Yang disebut dengan puasa ayakan di situ. Ya, tengah hari batal, jam 4 batal, dengar azan pokoknya batal, udah selesai cenah. Terus azan maghrib, ente. Kalau anak SMP mungkin udah kuat lah, tapi akhirnya diisi dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Apalagi kalau cuman main game aja. Wah, itu mah rugi banget. Kalau gamenya pakaiannya rapi, kalau pakaiannya sudah pakaian-pakaian menebar aurat, itu bisa mengundang dosa. Dan bisa merusak pahala puasa. Ya. Nah ini keutamaan yang kedua adalah bulan Ramadan, bulan dilipat gandakannya pahala. Makanya
minta baginda Ramadan diselamatkan untuk baginda kepada Allah. Artinya satu cara agar kita bisa memanfaatkan Ramadan itu cuma satu. Ada yang bisa baca Quran enggak? Suratnya buka surat 35 ayat 32. Siapa yang tadi baca Quran? Mara, sok Mara. Mara coba baca lagi Mara. Mar, baca Mar. Surat apa, Ustaz? Surat Fatir ayat 32, surat 35 ayat 32. Nah, surat Fatir ayat 32. Ini rahasia suksesnya Ramadan. Surat apa? Fatir sebelum surat Yasin ya? Hah? Sebelum surat Yasin. Surat Yasin 36, Fatir 35, betul. Ayat 32. Yasin 35 sampai 36. Apa? Mar. Baca Mar. Ya, Mara baca lagi Mara. Yasin berapa tadi, Pak? Surat Fatir ayat 32 sebelum surat Yasin. Fatir. Fatir ayat 32. Yang di lokasi, yang di ruangan boleh juga nih baca nih, siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Barakallahu azim. Ya, Allah katakan gitu ya. Allah mewariskan Al-Qur'an. Summa arasnal kitaba alladzina istofaina min ibadina. Kami wariskan Al-Qur'an ini, kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih, orang yang pilih-pilih oleh Allah, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Ternyata Al-Quran atau Alkitab yang diwariskan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah dari hamba-hamba Allah itu ternyata terjadi 3 golongan. Golongan yang pertama zalim kepada dirinya. Artinya Al-Qurannya tidak dimanfaatkan sama sekali. Dia tidak berinteraksi dengan Quran. Qurannya disimpan di ruang kaca, saking sucinya, digembok kacanya, nggak boleh disentuh. Saking sucinya. Kan kitab suci. Allahu Akbar. Yang kedua, tengah-tengah. Nah, ini mikir-mikir nih. Artinya nyari yang enaknya aja. Nyari yang gampang-gampangnya aja. Muktasidun. Tengah-tengah. Dia kerjanya gitu. Pokoknya menguntungkan dia amalkan. Kalau kagak. Beban, enggak. Gitu, cuekin, diantep. Pokoknya sekedar menggugurkan kewajiban aja. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Allah, sabiqum bi khairat bi iznillah. Yang berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan. Yang berlomba-lomba untuk melaksanakan ketaatan dengan izin Allah. Ada kata-kata bi iznillah. Berarti rahmat Allah. Dan Allah mengatakan zalika huwal fadlu kabir. Yang demikian itu, yang mana? Yang sabikum, yang berlomba-lomba, yang semangat melaksanakan kebaikan, itulah keutamaan yang Allah berikan. Kenapa? Nanti Allah berikan hadiah terbaik, apa? Surga. Surga. Maka dibayangkan, Al-Quran, di dalamnya ada perintah saum. Betul? Betul? Ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum. Di Al-Qur'an ada tentang bulan Ramadan, syahrul ramadhana allazi unzila fihi al-Qur'an. Betul? Dan ternyata kata Allah, orang diwariskan Al-Qur'an itu menjadi 3 golongan. Nah, tinggal anak-anakku sekalian mau jadi golongan yang mana? Golongan yang zalim, rugi dia dunia akhirat itu sudah. Golongan tengah-tengah juga ya gitu deh. Ujung-ujungnya pasti rugi. Karena gini, karena muara kita, akhirnya kita cuma 2 tempat di akhirat. Surga, neraka. Kalau 3 golongan, tetap tempatnya cuma 2. Berarti ada 2 golongan yang 1 ruangan. Betul nggak? Betul? Ada 2 golongan 1 ruangan. Dan itu bukan di surga, pasti neraka. Orang yang terlalu berhitung, orang yang terlalu mikir-mikir, mengamalkan apa yang enak-enaknya aja, ternyata dia salah kaprah, banyak maksiatnya, akhirnya ibadah yang dia kerjain hanya maunya saja, yang enak aja, habis pahalanya oleh dosanya. Berarti masuk mana dia? Masuk mana? Neraka.
Berarti cuma satu yang Allah suka. Sabikum bi khairati bi iznillah. Ayo derah, mancok orang Sunda mah gitu. Nah begitu anak-anakku sekalian, kalau anakku udah usianya udah balik, nggak bisa lagi, cuman santai-santai, hanya mikirkan keinginan aja, nafsu aja, pengennya sare. Lagu Basurip muncul lagi di Ramadan, bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi, kalian tidur aja sok coba. Karena nggak ada aktivitas di sekolah kan, di rumah. Zooming udah tahu jadwalnya, jam sekian-sekian, gampang, contrengnya kameranya, tidur weh. Dan ustadznya, guru-gurunya nggak tahu dia dengar atau enggak, benar nggak? Ya, ini gambar buat kita, maka kita akan rugi luar biasa. Maka saya berani mengatakan, hasil Ramadan pilihan, mau apa kita? Kalau kita nggak ada keinginan apapun dengan Ramadan yang sekedar puasa, ya sudah selesai. Atau kita keinginan makanan, kadang-kadang gitu waktu kita masih SD, masih ingat nggak? Ibu-ibu kita ngajakan gitu kan, ayo saum sampai maghrib, nanti mau buka dengan apa, nanti mama bikinin, mama beliin, suka begitu nggak? Iya, akibatnya apa? Anak-anak kita tahun depan Ramadan yang dipikirkan apa? Makan enak. Akhirnya makanan dipikirkan, makanya salat Ramadan. Yang tidak ada jadi ada di Ramadan. Yang tidak ada diada-adakan di bulan Ramadan. Naon eta teh? Makanan. Dahareun. Betul? Jadi ada hal hakikat saum itu, Ustaz. Hakikat saum itu anak sekalian, apa hakikat saum? Menahan dari apa? Ya pokoknya makan dan minum dari maghrib, dari subuh sampai maghrib. Menahan dari makan minum kan? Buktikan tuh bahwa kita sudah bisa mengendalikan diri makan minum. Kapan bisa membuktikannya? Saat berbuka. Ketika kita berbukanya, semua menu ada, itu bukan menahan, mengumbar, balas dendam. Bisa buktikan. Akibatnya apa? Keutamaan Ramadan jadi lewat. Padahal baginda tadi, Allahumma sallim Ramadana li, selamatkan aku, selamatkan Ramadan untukku. Jadi nggak selamat Ramadannya. Siapa yang membuat nggak selamat? Ya sorangan, diri sendiri. Ya, ini penting buat kita. Contoh saja, apa yang sudah dicontohkan baginda itu kan seharusnya kita ikuti kan. Hanya mengikuti, just follow, sukses kita. Karena baginda Rasulullah adalah orang yang paling sukses. Mengikuti baginda, just follow, selesai. Sukses kita. Oke, kita evaluasi. Sahur misalnya. Punten anakku sekalian, saya tanya. Yang di ruangan boleh jawab, biar terdengar suaranya. Yang di Zoom juga boleh jawab, di unmute aja mic-nya. Sahur itu sunnahnya di awal, di akhir. Di awal, di akhir. Kenyataannya? Kalau di akhir itu cuma 15 menit. Kalau saya baca hadisnya itu 50 baca ayat Al-Quran. Dengan hadr. Artinya bacanya nggak terlalu lambat. Ya. Itu 50 ayat. Ya sampai 15 menit. Kenyataannya jam 3 sudah sahur. Setengah 4 sudah sahur. Setelah itu ngapain? Setelah sahur nunggu subuhnya lama. Tuh. Secara kesehatan sehat nggak? Enggak. Nonton ya. Ya kalau nonton, tapi kan lebar. Canggih acan saum sudah rusak pahalanya gitu loh. Karena rata-rata nonton lawaknya caci makian terus, hina menghina, bener nggak? Kalau nggak menghina mah nggak rame, nggak bikin ketawa kita. Selalu adegan lawak tuh nyari nggak nyambung. Kalau nyambung nggak akan seri. Cik layangan, yang rame mana? Layangan anteng atau layangan putus? Yang putus, diudak-udak. Sama nonton lawak yang putus tuh rame. Saling menghina, saling mencaci maki. Padahal dalam saum itu tidak boleh mengeluarkan kata-kata wala rofas, wala fusuk. Tidak boleh melakukan kefasikan. Ya. Ini satu, oke. Banyak udah nggak sesuai dengan apa yang dicontohkan baginda, makanya wajar. Nggak dapat apa-apa. Oke, kalau sahur diakhirkan, kalau buka puasa di awal, nunggu azan dulu, nggak boleh. Mau di awal aja. Maunya disegerakan, beda diawalkan dengan disegerakan. Kalau segera udah dengar azan, sudah masuk waktunya, segera. Yang namanya segera itu sebentar lama. Bentar, yang namanya sebentar banyak sedikit. Jadi buka puasa sedikit. Ini 3 rupa, 4 rupa, baru menu berbukanya, belum makannya. Apa namanya kalau bukan mengumbar syahwat?
Sudah dipikirkan besok mau buka puasa dengan apa ya? Hari kedua, hari ketiga, mah bikin daftar buka puasa selama sebulan. Sok coba. Yang dipikirkan makanan aja. Rugi lah kita. Boleh nggak? Nggak dilarang. Cuman jangan sampai kita mengeluapkan syahwat. Padahal saum itu hakikatnya mengendalikan. Buktikan dong bahwa anak-anak bisa mengendalikan syahwat. Caranya apa? Berbuka dengan apa adanya. Sebagaimana baginda disampaikan oleh Anas bin Malik, bagaimana baginda harus bersuakana Rasulullah SAW. Bagaimana baginda berbuka puasa itu rubat dengan kurma yang baru matang. Fa'ilam takun, jika tidak ada, dengan tamar. Tamar itu kurma juga, tapi bentuknya yang sudah hitam, yang penyok-penyok. Nah, itu tamar namanya, kurma. Bahasa kurma keneng gitu loh. Padahal bahasa Arabnya beda, rutbat dengan tamar. Rutop lah katanya. Rutop. Kemudian kalau nggak ada fa'ilam takun, dengan air bening. Artinya baginda tidak merencanakan berbuka dengan apa, tapi berbuka dengan apa yang ada. Yang ada di rumah kurma, ya kurma. Makanya saya bilang ke istri saya, ke Umi nggak usah bikin buka puasa. Nah, buka puasa kita dengan apa? Gampang Umi, ke masjid aman insyaallah. Segala ayat kan dalilnya apa yang ayat segala aja. Ngerakun. Untuk gitu. Tok kita lihat, apakah anak-anak bisa mengendalikan syahwat atau tidak? Sangat sederhana. Rasul berbuka dengan apa? Kurma kan? Kurma. Awalnya kurma, kalau nggak ada kurma baru air. Kurma. Kan? Kalau kita makan buka puasa dengan kurma berarti mengikuti baginda. Itu dapat pahala, diampuni dosanya. Karena Allah mengatakan itu, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Siapa yang mengikuti baginda, Allah mencintainya, Allah mengampuni dosanya. Kalau kita buka puasa dengan kurma berarti ikuti baginda, betul? Nah, tolong jawab dengan jujur. Di depan kita ada bala-bala, ada kurma. Mana yang pertama dimakan? Selesai. Game over. Berarti kita pakai ilmu nggak saumnya atau pakai nafsu? Nafsu. Kalau kolaborasikan, bikin burger korma aja, lapisannya bala-bala, dalamnya kurma 2 aja. Rotinya diganti bala-bala gitu. Bisaan. Tak gitulah. Boleh nggak? Silakan. Tadi pilihan hasil Ramadannya, pilihan anak-anak. Sekarang anak mau apa? Itulah yang akan didapat. Karena hadisnya udah apa? Menjada. Kalau semangatnya daharan, dapat daharan. Benar tuh? Benar nggak? Iya. Kalau semangatnya tilawah Quran, pasti dapat. Makanya keutamaan yang ketiga adalah apa? Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan unzila fihi Quran. Di dalamnya diturunkan Rasulullah SAW dicek bacaan Quran oleh malaikat Jibril setiap bulan Ramadan. Nah, begitu juga dengan kita, Ramadan harus menjadi spesial tilawah Quran kita. Kalau di luar Ramadan nggak tamat-tamat, manya di Ramadan tetamat oke, piraku atau anak-anak. Komo sekolahnya cendekia muda, sekolah Islam, agamanya luar biasa, manya Ramadan tetamat-tamat. Masuk keutamaan yang keempat, bulan Ramadan, bulan prestasi. Kalau saya mengartikan bulan prestasi. Tapi kalau para asatid yang lain, bulan pembinaan. Ya, tapi jangan disamakan pembinaan dengan latihan. Nah, sekarang orang sudah menyebut bulan Ramadan bulan latihan. Coba, mindset latihan anak-anak. Mindset latihan anak-anak apa? Kalau kalah menang, gimana perasaan? Biasa aja nggak? Kenapa? Ada latihan. Benar tuh? Maka ketika disebut bulan Ramadan latihan, biasa aja. Nggak ada greget. Padahal bulan Ramadan bulan prestasi. Rasulullah SAW perang kebanyakan menang di bulan apa? Ramadan. Perang Badar, perang yang paling luar biasa. Menang pada bulan apa? Ramadan. Indonesia merdeka pada bulan apa? Agustus. Bicara kan guru PPKN. Agustus, cuman pada saat itu berbarengan bulan Ramadan, tanggal 9 Ramadan Indonesia merdeka. Bicara kan ya.
Merame. Sok coba. Ya Allah ya Rob gitu. Iya. Makanya kalau mindset kita bulan Ramadan bulan prestasi, kita akan greget loh. Punya spirit tadi, sabiqum bi khairat biiznillah. Allah tidak mengatakan begini kepada anak, tuh lihat, kamu bisa di Ramadan. Yang jarang sholat di masjid jadi masjid, betul nggak? Yang jarang baca Quran jadi baca Quran di masjid, ada urusan segala macam, betul nggak? Yang di luar saum sudatnya hese di Ramadan, selesai tamat. Bisa kamu tes sebenarnya. Itulah dia bulan Ramadan, bulan prestasi. Bulan kemenangan. Bukan Idul Fitri, bulan kemenangan. Bulan kemenangan adalah Ramadan. 1 Syawal, hari kemenangan. Bukan bulan. Ini bulan ini Ramadan. Ya. Oke. Keutamaan berikutnya, Ramadan adalah pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Apa maksudnya? Orientasi Ramadan kita harus meraih surga, bukan meraih dunia. Ini kebanyakan anak-anak teh bisnisnya kenceng kan di Ramadan. Kenapa? Keuntungannya gede. Jual anu, jual ini, jual itu, jual anu ke teman-temannya teh lewat online. Kalian boleh nggak? Boleh. Kan hasil Ramadan pilihan. Makanya kita hanya milih cuma seperak 2 perak ketimbang surga. Imam Syafi'i, ini contoh aja Imam Syafi'i, selama Ramadan 60 kali tamat Quran. Jadi sehari seberapa? 2 kali. Kebayang tuh? Berarti sehari-hari ngawas Quran hungkul kan? Berarti dia tinggalkan aktivitas ngajar, dia tinggal aktivitas untuk mencari dunia. Dia fokus karena Ramadan. Artinya apa? Selama 11 bulan dia ngumpulin duit. Terkumpul duit buat 1 bulan Ramadan, hidupnya sudah ditanggung oleh tabungannya. Kalau zaman sekarang kebalik orang tua kita, neangan teh HR, guru-guru THR siap tuh. Mikir mau ngajar deh cenah. Ini manusiawi, sangat manusiawi. Cuman kan dipilihan. Makanya Ramadan itu istimewa luar biasa agar kita bisa memilih mana yang terbaik. Kan Allah menceritakan dalam surat Al-Imran ayat 14 kan, Zuina linnas hubus syahwati minan nisa wal bani dan seterusnya. Di ayat 15-nya Allah tawarkan yang lebih baik daripada dunia apa? Akhirat. Itu berimannya kamu kepada Allah, berimannya kamu kepada Rasul. Artinya apa? Ketaatan. Enggak apa-apa cari dunia tapi tidak meninggalkan ketaatan. Yang kenyataan terjadi begitu, bilang seimbang dunia akhirat. Yang kenyataannya enggak pernah berimbang. Selalu beratnya kepada dunia. Ada cerita tukang cilok, Ustaz. Dia dapat keuntungan selama Ramadan, tukang cilok itu, cilok kumpul jualan selama Ramadan sebulan, 25 juta. Wah, biasa. Berarti laku memang benar. Dibayangin, Ustaz, jam 2 sudah ke pasar neangan bahan. Jam setengah habis zuhur sudah bikin bahan, mengolah bahan menjadi cilok. Sore dorong itu sampai malam. Habis lah, Ustaz. Bahkan ada yang pesanan. Jadi dia udah pesanan bisa di online kan gitu kan, di Gojek, Gosen atau apalah namanya lah gitu, di online kan pesanan. Itu di luar yang dorongan. Paling banyak pesanan ternyata. Apa yang terjadi? Bekirihu itu, bekirihu. Saya tanya, tarawih aku mah tak eta sat bolong gitu. Tilawah aku mah tak eta sat tetamat. Banyak surga hanya seharga 25 juta. Bener tuh? Karena kata baginda, orang yang Ramadan selamat, inkum minanar, bebas dari api neraka. Yang namanya bebas api neraka, masuk kemana berarti? Surga. Ditukar hanya dengan 25 juta. Kecuali dia dapat 25 juta, ketaatan bertahan. Nah itu yang bagus. Itu baru bener tuh. Tapi kenyataan gitu, sok aja tanya ke anak-anak. Tahun ini tamat Quran mau berapa kali Ramadan? Ayeuna. Yang di studio mau berapa kali? Hah? 2. Tahun lalu berapa? Enggak. Bagus, kalau tahun lalu 1 ini 2 itu benar. Masalah hasil terserah Allah. Yang penting kita closing dulu. Semangat itu meng-closing. Kalau kita istilah contreng gitu, berarti enggeus gitunya, contreng teh enggeus gitu. Gitu. Kalau nggak kita akan rugi. Karena bulan Ramadan bulan prestasi. Ya, bayangin dengan keistimewaan Ramadan, anggaplah ibadahnya sama seperti bulan Ramadan.
Kan itu botse pisan, saya bilang botse lah. Bodoh serius. Benar. Karena masuk jadi cendekia muda, tesnya luar biasa. Makanya pas Ramadan di botse kabeh. Anak cendekia muda teh. Ayo buktikan orang cendekia muda tidak botse. Oke. Raih surga. Surga ada berapa tingkat? Ada berapa tingkat surga? Halo. Assalamualaikum. Ada berapa tingkat? Tuh, gimana kita akan masuk surga? Apal. Kalau neraka berapa tingkat? Neraka ada berapa? Hah? Ada banyak. Ada di Android kita, di handphone, ada aplikasinya, aplikasi map. Map tahu map? Peta. Dia akan bisa kita gunakan, kita klik, kita buka aplikasinya, terus kita gunakan agar bisa berfungsi map itu, kita ketik apa dulu? Tujuan kan? Alamat, betul? Alamat yang mau kita tuju. Kita klik, baru berfungsi, diarahkan. Kayak tadi saya nyasap kayak anggar. Dialihkannya ke sana, jalan sepak bola yang di sana tuh, yang deket mana? Yang sekolah apa? Syiah. Itu. Oh, matahari. Oh, ditutup kan di portal, balik deui, nguriling deui muter. Biasa kan lewat bulu tangkis. Gitu. Aduh, nyasap geuning sekretarisnya salah ya teh. Kan komentarnya perempuan. Pakai map. Berarti kalau kita untuk mendapatkan akhirat, kan harus juga kita. Makanya ada doa diajarkan. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Bagaimana kita akan dikabulkan doa kita kalau yang kita minta kita nggak tahu apa itu. Dan Allah bukakan jalannya. Ramadan. Dibukanya pintu-pintu surga. Ditutupnya pintu-pintu. Ya. Setan-setan dibelenggu. Keutamaan yang berikutnya. Artinya, Ramadan itu seharusnya mudah susah. Ya, setan-setan yang mengganggu dibelenggu, susah mudah seharusnya. Mudah. Lebih berat saum Ramadan atau saum sunat? Saum sunat. Ramadan teh semua warung tuh benar. Teman-teman juga pada saum kalau saum sunat. Yuk makan yuk. Aduh, lagi saum sunat. Kalah. Enaknya makanannya meledek, jadi jurik semua. Dan saum sunat pilihan, bukan wajib. Kita rajanya, boleh dibuka kapan saja. Sok. Iya kan? Dimudahkan karena ada ayat yang di 185 Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak memudahkan buat kamu, tidak menyulitkan, termasuk Ramadan. Harusnya nggak susah. Karena tadi kalau kita punya semangat, kalau kita punya spirit, insya Allah. Makanya semangat itu harus kita jaga. Artinya begini, saya ingin sebagai closing penutup, nanti kita banyak bertanya. Kalau ada anak-anak yang ibadah Ramadan malas, itu menunjukkan rahmat Allah sedang dicabut dari anak-anak oleh Allah SWT. Karena ketika Allah sudah nggak suka dengan hamba, dibikin malas dia beribadah, agar banyak maksiatnya lebih banyak. Bagi Allah mudah. Artinya anak sekalian, kalau Ramadan tahun ini masih malas, ya menunjukkan bahwa Ramadan nggak akan diselamatkan oleh Allah buat anak-anakku sekalian. Rugi. Sebagian doa baginda, Allahumma salim Ramadana. Ya. Masih ada lagi sebenarnya keutamaan Ramadan. Oke, kita bahas lagi. Di tempatnya dikabulkannya doa. Itu Ramadan. Istijabah doa. Makanya berarti kalau udah istijabah doa, perbanyaklah kita berdoa gitu. Dan doa yang paling sukai oleh Allah, doa minta ampun. Astagfirullah. Atau Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta ampun. Ya. Itu mungkin sekelumit tentang keutamaan bulan Ramadan. Wallahualam bishawab. Saya kembalikan lagi ke Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas motivasinya yang sangat luar biasa dan menggugah ya. Jadi tadi sudah dibahas begitu banyak keistimewaan di bulan suci Ramadan
Jadi kalau hati kita tidak tergerak ya untuk menambah ibadah, maka tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz, berarti kita hilang ya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu artinya Allah tidak suka terhadap hamba tersebut. Nauzubillah, jangan sampai kita golongan yang demikian ya. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk yang tadi sabiqun bil khairat biidznillah. Jadi orang-orang yang terus berlomba-lomba dalam kebaikan ya Ustaz. Insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita ya waktunya untuk sesi tanya jawab ya. Mungkin ada yang belum difahami di antara kalian, bisa ditanyakan. Kalian bisa ketik di kolom chat ya. Nah, jadi di yang link 7, kalau ada pertanyaan bisa kalian ketik di link 7, yang 8 juga demikian, yang 9 juga demikian. Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya ya, atau ada yang belum paham tadi bisa ditanyakan ya. Dan mudah-mudahan insya Allah kita tadi yang sudah bahas ya, keutamaan ada bulan pengampunan, di bulan suci Ramadan, bulan dilipat gandakan pahala, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan prestasi ya. Jadi kita harus berprestasi, bukan untuk latihan ya, latihan mah di Sya'ban ya kan. Eleh menang biasa wae. Dari Ramadan udah tancap gas gitu ya. Kemudian dibuka pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, setan-setan dibelenggu, dan bulan dikabulkannya doa. Nah, ini insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat kita. Bagaimana? Ada pertanyaankah di link 789? Ini dari Hamzah, Sat. Apakah ada suatu waktu yang dikabulkan, satu waktu yang dikabulkan doa mungkin? Ada nggak waktu tertentu gitu mungkin di Ramadan, atau sepanjang waktu itu? Sepanjang Ramadan adalah istijabah, dikabulkan doa. Makanya itulah keistimewaan Ramadan. Makanya manfaatkan, banyak-banyak berdoa. Kapan saja silakan. Kalau sesuai dengan sabda Rasulullah tentang momen-momen waktu-waktu kapan saja doa dikabulkan, banyak juga. Sepertiga malam, termasuk kan di Ramadan. Kemudian saat sujud, termasuk dalam Ramadan. Karena semuanya ada gitu di bulan Ramadan. Apalagi ditambah lagi tidak hanya 4 waktu itu saja, tahiyat akhir misalnya, hujan turun gitu. Tapi sepanjang detik-detik Ramadan adalah dikabulkan doa. Masya Allah. Jadi sepanjang bulan Ramadan ya Hamzah, jadi waktu dikabulkannya doa. Ini dari Jasmine, Set. Di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, tapi kenapa masih ada orang jahat? Nah, setan-setan yang dibelenggu itu para jin. Nah, yang berwujud mah, maka jangan jadi setan gitu. Yang dibelenggu itu para jin, terutama iblis. Ya, dibelenggu oleh Allah. Kemudian setan-setan yang berwujud manusia masih berkeliaran. Dan itu kan nyata terlihat, makanya kita kuatkan di situ. Ya, Yasmin, jadi yang dibelenggu setan-setan yang tidak nampak ya, tapi ternyata ada juga setan-setan yang nampak ya di antara manusia. Nah, itu tidak dibelenggu. Karena setan kan minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Oke, ada lagi selain Hamzah dan Jasmine di 7-8, apakah ada pertanyaan? 8 ada. Nah, ya. Malam Lailatul Qadar ini juga salah satu keutamaan Ramadan adalah adanya Lailatul Qadar. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Nah, sebenarnya dia berada di akhir Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan. Cuman banyak hadis-hadis yang mengarahkan bahwa memang turunnya pada malam-malam ganjil. Dan hadis mutawatir yang paling banyak adalah malam 27. Nah, saya berharap anak-anak suku sekalian, kita jangan terkecoh dengan istilah malam ganjil atau malam 27. Lihat baginda. Orang yang paling tahu kapan Lailatul Qadar turun adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi baginda tidak itikaf pada malam ganjil. Baginda itikaf 10 hari terakhir, dari hari 21 sampai selesai. Siang dan malam. Ya. Atau kalau kita siangnya masih kerja, misalnya buat bapak gitu, maka ambil malamnya. Kalau anak kan udah libur tuh, ambil siang malam, cari masjid dekat rumah. Udah balik lah. Nah, ketika kita malamnya saja, jangan malam ganjil saja. Sudah separoh minta diskon lagi ganjil bungkus. Sudah ganjil minta 27 doang lagi coba.
Tapi malam 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 sampai selesai. Biar apa? Ini kan pengkondisian. Karena kita tidak sekualitas hebat imannya sebagaimana iman baginda. Kita ini kadang-kadang imannya naik, turun, banyak turunnya, hese naik nah, gitu kan. Iya kan? Makanya kita mulai dalam 21, masih ngantuk, tidur. Malam 22, sudah kuat setengah jam, nggak tidur, habis sholat tarawih, tidur lagi mangga. 23 mulai kuat 2 jam, 24 mulai kuat, 25 kuat, 26 sudah kuat dari ba'da isya sampai ba'da tarawih sampai sahur udah kuat. Walaupun seueur ngalenyapna. Kayak ngalenyap sejam gitu. Dan ngalenyap sejam maunya. Nah, malam 27 jadi puncaknya dia kuat, nggak tidur. Ini yang terjadi kita lihat coba malam 27. Banyak tidurnya daripada ibadahnya. Pada kata baginda isi Lailatul Qadar, iyahul lail, hidupkan malam, kencangkan sarung. Terutama adalah berdoa, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa anni, sampai kita menangis. Meminta maaf kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi Ramadan itu istimewanya Lailatul Qadar lah berkholwatnya, berduaannya seorang hamba dengan Allah di malam itu. Walaupun di masjidnya ramai yang itikaf. Pada hakikat dia lagi berduaan dengan Allah, curhat sama Allah. Ya, nah gitu. Jadi ambillah, jangan malam ganjilna hungkul, pagi 27 hungkul, mau sare sok coba. Dah kan can terkondisi orang tehnya. Ujuk-ujuk langsung bisa gitu orang teh melotot sampai ke pagi. Oke? Nanat ya, siap. Nanti ya tadi jadi kencangkan dari tanggal 21 ya, tidak hanya di malam-malam ganjil ya Ustaz. Kalau nggak dapat siang malam, malamnya aja kita ambil gitu. Karena Lailatul Qadar bukan siang Qadar. Siang gitu. Qadarnya. Benar. Mana ada lagi? Atau di ini nih? Oh nih Rafiza, ini anak-anak OSIS nih Ustaz yang datang di studio. Iya. Nah ini Rafiza. Apa? Tadi biar 10 malamnya semua diambil. Kalau ditentukan mah tadi fokusnya karena malam turunnya saja. Ternyata kondisinya nggak siap secara fisik, kita capek, lelah. Akhirnya apa? Tidur deui. Ya, kenapa dirasakan? Agar fokus kita 10 malam terakhir itikaf. Gitu. Oke? Ya, Rafiza. Ada lagi yang tanyakan di sini? Saya Rafiza, Adik, Daril. Belum ada? 7 belum ada? 7? Sepi. Ada? Oh, kalau nggak ada Rafiza usah diwakilin dipaksa. Tinggal enak tehnya gitu. Kebayang lo udah punya rencana, oh kalau gitu saya akan begini, oh kalau gitu saya mau gini, mau gini. Lakukan. Closing sekarang. Closing kan gitu. Jangan cuman menghayal. Oke? Semangat. Gimana? Ada lagi? Belum ada? Yang tanyakan silakan sebelum atau dari guru nih yang ditanyakan Pak Yayan, Pak Rizky, Pak Edi. Masya Allah. Insya Allah ya, kalau tidak ada yang bertanya ya sudah paham artinya, tinggal Wafi raise hand. Kenapa Wafi? Ingin bertanya Bapak, kah? tadi aku sempat nanya ya Pak. Tadi teh yang dibahas keutamaan di bulan suci Ramadan teh ada 6 kan tadi yang dibahas teh. Keutamaan bulan Ramadan. Oh ya. Nah ini ya, Bapak ulang ya untuk keutamaan bulan Ramadan yang tadi sudah dibahas. Ada bulan pengampunan, kemudian bulan dilipat gandakan pahala, kemudian bulan diturunkannya Al-Quran, kemudian bulan prestasi, ya bulan untuk memperbanyak amal ibadah. Kemudian tadi yang kelima, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Yang keenam, setan-setan dibelenggu. Nah tadi ada 2 tambahan, bulan dikabulkannya doa. Sama tadi ada 1 malam ya yang sangat luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi ada 8 keutamaan ya Wafi, keutamaan di bulan suci Ramadan. Iya Pak, makasih banyak. Oh ya, sama-sama. Kembali kasih. Gimana? Sudah jelas semuanya? Pak, masih ada yang tanyakan? Insya Allah ya, sudah paham. Oh, nih Pak Hasbi, Masya Allah. Enggak.
Di rumah bisa. Jadi untuk Lailatul Qadar itu meraihnya syarat cuma satu, tidak tidur malam itu dengan diisi banyak ke ibadah. Mau di masjid, mau di rumah, dapat. Kenapa ada itikaf? Agar memisahkan para bapak-bapak dengan para ibu-ibu dan anak-anak biar tidak mengganggu dalam menggapai Lailatul Qadar. Kalau di rumah, pelajar TV wae sok coba. Benar sih? Maka ke masjid. Ibu-ibu biar di rumah. Anak-anak yang tak pandemi di rumah aja. Tapi malam itu komitmenkan tidak tidur kemudian banyak ibadah, bukan banyak nonton, banyak main game. Percuma itu. Ya. Oke. Jelas ya? Jadi itikaf itu adalah untuk memisahkan para bapak-bapak dengan ibu-ibu biar fokus. Supaya serius untuk meraih Lailatul Qadar. Boleh ibu-ibu itikaf di masjid? Nggak dilarang. Nggak dilarang. Cuman kalau kita merujuk baginda Rasulullah SAW, para istri baginda tidak itikaf selama baginda masih hidup. Di rumah aja. Begitu baginda wafat, baru para istrinya itikaf di masjid. Terutama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Itikaf di masjid setelah baginda wafat. Itu mungkin. Lagi lain? Nah, ini dari guru nih, Ustaz dari Ibu Ika, untuk menambah wawasan siswa tentang pengganti saum Ramadan, ada qada dan ada membayar qada. Boleh dijelaskan sedikit nanti untuk menambah pengetahuan anak-anak. Ya, kalau misalnya kita membatalkan saum kita dengan uzur syar'i, alasan syar'i, misalnya sakit atau safar, perjalanan, harus mengganti di hari-hari yang lain sejumlah hari yang ditinggalkan. Nah, kecuali orang tua yang sudah uzur, nggak bisa saum, boleh diganti dengan fidyah. Jadi langkah awalnya adalah qada dulu. Kalau qada nggak bisa, baru fidyah. Jadi fidyah itu posisinya terakhir. Jangan dibalik. Fidyah. Ujuk-ujuknya mau fidyah aja gitu loh. Dan fidyah itu sejumlah hari yang ditinggalkan sama. Artinya banyak orang yang berinisiatif, dia udah punya orang tua nih, nenek-nenek, udah pasti nggak bisa saum. Ramadan belum saum, belum masuk, sudah bayar fidyah. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Dia belum tentu dia hidup sampai Ramadan. Kalau dia sudah mati, berarti ada kewajiban nggak? Nggak ada. Paham nggak? Jadi kalau udah masuk 1 Ramadan, bayar. 2 hari, bayar. Gitu dengan fidyah. 3 hari, bayar. Sampai bulan bayar. Yaitu 1 kali makan orang miskin. 1 kali makan. Ya, atau satu muk itu 1 raupan gitu. Ya jatuhnya ya 1 makan lah hitungannya. Nah, sekarang ulama Indonesia kontemporer menganjurkan dengan uang karena lebih bermanfaat ketimbang berupa makanan. Karena Ramadan tuh makanan melimpah ruah gitu. Ya kan? Mangga gitu. Tapi kalau kita mau lihat rujukan hadisnya adalah berupa makanan gitu. Cuman oleh para ulama kontemporer modern dengan dalil-dalil yang ada digali dan dibolehkan dengan menggunakan uang sejumlah harga makanan yang akan diberikan. Allah alam bisa waktu fidyah ya. Dan qada. Ya, itu ya sedikit pemahaman tentang qada dan fidyah kalau ada yang berhalangan ya uzur tadi ya. Kalau memang tapi kalau sengaja mah dosa berarti ya. Kayak teman-teman misalnya anak SMP yang sudah head kan pasti tuh ada 1 bulan yang enggak saum. Katakanlah 7 hari. Ya qada. Jangan fidyah, enak aja. Qada karena masih anak-anak masih sehat, masih bisa saum gitu. Itu lebih utama. Kata Allah antasumu khairul lakum. Saum itu lebih baik bagimu. In kuntum ta'lamun, jika engkau mengetahui. Jadi qada lebih baik daripada fidyah. Karena qada adalah saum. Ya, alhamdulillah sudah jam 10.07. Begini saja kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah kalau
ada yang belum difahami ya bisa nanti di lain waktu ya kalian tanyakan. Dan jangan lupa tadi poin-poin kajian yang sudah disampaikan oleh Ustaz Dalis dicatat di buku jurnal kalian ya, jangan sampai lupa, dikasih tanggal, hari, tanggal berapa dan sebagainya ya. Baik, Ustaz, sebelum ditutup mungkin ada closing statement agar anak-anak terbakar dengan para semangat ibadah ya. Saya nyampaikan begini, kata seorang ulama, waktu adalah hidupmu. Barang siapa yang membuang-buang waktu, sungguh dia telah menyia-nyiakan hidupnya. Ramadan adalah waktu yang panjang Allah berikan untuk kita mendapat ampunan, untuk kita mendapatkan lipat ganda pahala. Kalau kita menyia-nyiakan Ramadan, berarti kita telah menyia-nyiakan hidup kita. Karena secara amal ibadah kita tidak cukup mengantarkan kita masuk surga, kecuali dapat rahmat Allah. Dan salah satu bulan Ramadan adalah bulan rahmat Allah. Maka raihlah dengan kesungguhan, raihlah dengan ketaatan. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun, jazakallahu khairan Ustaz. Masyaallah. Ya, jangan sia-siakan Ramadan karena belum tentu kita bisa bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya ya. Insyaallah mudah-mudahan dengan kajian ini bisa semakin menambah semangat kita nih ya untuk meningkatkan ibadah ya di bulan suci Ramadan, dan tentunya juga semakin menambah semangat belajar kita ya. Jadi jangan malas ya, karena Rasulullah dan para sahabat juga berperang di bulan suci Ramadan dan penuh semangat ya, tidak bermalas-malasan. Apalagi ini belajar di rumah ya, jadi tidak ke sekolah ya, harus lebih semangat lagi dan sebagainya. Baik, kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, Ustaz? Sami, tapi gue udah keras